Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan komparasin dan bandingin di antara kedua HP ini, yaitu pendahulunya Vivo V25e dan juga yang baru ini adalah Vivo V27e. Yang kira-kira perbedaannya apa aja? Bakalan ada upgrade atau downgrade? Ya, kita juga bakal langsung cek aja ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Let's go. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Complete Cellular. Oke, jadi langsung aja kita bakalan bahas sebagian harga dulu, yang dimana buat Vivo V27e ini di varian yang lagi saya pegang 8/256 dibanderol di harga 4.299. Tapi di sini buat Vivo V25e yang karena dia nggak punya varian yang sama yang 8256, dia cuma ada di varian 8/128GB dibanderol di harga 3.999, dan di varian tertingginya yaitu di 12/256 yang dibanderol harga 4.799. Yang kalau dari selisih harga sih, kalau misalkan sama-sama varian tertingginya ini lumayan banget ya, bedanya sekitar 500 ribu maksud saya. Ya, yang dimana menurut saya pribadi dari Vivo ini ya, Vivo V27 ini melengkapi ya dari segi harganya. Ya karena di varian Vivo V25 ini nggak ada varian yang 8256, dan di sini dihadirin yang terbaru, yaitu yang saya tahu baru satu varian ya, yang varian 8/256. Mungkin nanti ada bakalan varian yang terbaru yang 12/256 juga kayak Vivo V25e. Tapi yang kalau dari harga ini ya bisa terbilang ya tipis-tipis aja, tergantung di kalian lebih suka yang mana dari first impresinya. Dan yang bakal kita bahas selanjutnya yaitu di bagian bodinya. Yang kalau dari bodinya sih ini benar-benar kelihatan berbeda banget, apalagi dari ketebalannya. Yang dimana dari ketebalannya ini cukup lumayan berbeda dari segi lebar dan juga tingginya. Karena buat Vivo V27e ini dia dua dimensinya dapat di 162,5 x 75,8 x 7,7 mm. Dan buat Vivo V27e ini dia udah dapat sertifikasi IP54, sama kayak Vivo V25e juga, dia juga udah dapat sertifikasi IP54, dan buat dimensinya sendiri dapat di 159,2 x 74,2 x 7,8. Dari beratnya ini nggak yang terlalu berbeda ya, bedanya cuma di 2 gram aja, yaitu buat Vivo V27e ini dapat di 185, sementara buat Vivo V25e ini dapat di 183. Dan apalagi yang bisa kita bahas dari segi desain juga ini udah kelihatan beda, apalagi dari segi warnanya. Yang dimana dari Vivo V27e ini yang lagi saya pegang adalah yang warna hijau ya, sebenarnya buat Vivo V25 ini yang warna gold kalau saya nggak salah. Dan ya ciri khas dari Vivo adalah dari frame kameranya yang sama-sama kotak, tapi di sini dari segi desain kameranya benar-benar terasa berbeda banget. Yang Vivo V27e ini dia bentuknya garis lurus aja 3 ya, mirip kayak Samsung yang biasanya kayak gini. Dan di sini buat senternya sendiri juga udah beda, yaitu bentuknya bulat yang bentuknya sih estetik banget ya. Dan semuanya kurang lebih sama, dari samping-sampingnya juga ini kurang lebih sama. Sama-sama punya tombol power on off, volume up, volume down, di atasnya juga sama, di bawahnya juga sama, dan di bagian kiri juga sama-sama kosong kayak hati kalian. Dan jelas buat kedua HP ini sama-sama yang namanya pakai fingerprintnya di dalam under display ya, jadi ya udah mantap banget. Rasanya premium di harga 4 jutaan. Sertifikasinya sama, nggak ada yang signifikan selain dari bodinya. Jadi kita bakalan langsung aja di bagian layarnya. Ya kalau dari layarnya di sini Vivo V27e ini terasa lebih insaf sekarang ya. Di harga 4 juta akhirnya dia ngeluarin yang namanya punch hole. Yang kemarin sempat saya nggak sadar, karena Vivo V27e ini kesannya dari bodinya benar-benar terbuka banget saya. Jadi nggak sadar dari segi kameranya yang akhirnya tobat, dia udah nggak pakai yang namanya water drop. Tapi dari segi layarnya sendiri ini sama-sama dapat pakai AMOLED ya, walaupun lebarnya beda. Yang dimana buat Vivo V27e ini dia dapat di 6,62 inch AMOLED display dan udah support di 120Hz. Ini juga udah Full HD Plus juga. Sementara buat Vivo V25e dia dapat di 6,44 inch, lebih kecil AMOLED display juga, dan juga refresh rate-nya lebih kecil yaitu di 90Hz. Yang dimana kalau misalkan dilihat dari layar ini benar-benar kemajuan, apalagi dilihat dari segi dagunya. Di sini Vivo V27e lebih tipis, dan ini sih yang paling berkesan ya dari orang-orang
orang. Apalagi Vivo ini harga 4 jutaan masih banyak yang pakainya water bahkan sampai ke 5 jutaannya. Dan akhirnya Vivo V27e ini dia pakainya pancol yang sebentar lagi juga bakal muncul. Buat yang nanya-nanya masalah Vivo V27 yang regulernya bentar lagi juga bakal muncul. Tungguin aja di official Komdis Selular. Tentunya nanti juga kita bakal unboxing ya yang jelas. Dan buat kedua HP ini yang nanya bang ada NFC-nya, ada bro, semuanya ada buat kedua HP ini. Yang dimana perbedaannya dari segi layar sih mungkin segitu aja ya. Dan dari ketebalan juga ini bisa terlihat ya. Ketebalannya lumayan lebih tebal di Vivo V25e dibandingkan V27e ya. Yang jelas kita bakal lanjut lagi di bagian pengaturan dan kita masuk di bagian tentang telepon. Yang kalau dari segi chipset dia sama-sama pakai MediaTek Helio G99. Tapi di sini dari OS-nya buat Vivo V25 ini masih belum dapat upgrade ya. Yang di HP yang saya pegang ini, kalau misalnya di HP kalian udah upgrade, bagus lah. Yang dimana di sini dari Vantage OS-nya kelihatan beda banget. Yang dimana Vivo V7 ini udah terbaru 13, sementara buat Vivo V25e ini masih di Vantage OS 12. Dan bagian versi Androidnya juga ini sama-sama udah versi Android yang berbeda ya, masing-masing kedua HP ini 13 dan juga 12. Nanti tungguin aja buat Vivo sih, seharusnya Vivo V25 ini ada upgrade ke Vantage 13 dan juga Android 13. Buat yang punya bisa langsung komen di bawah aja, udah upgrade belum buat kalian. Ya kalau misalnya dari segi performa kurang lebih mirip-mirip lah ya. Dari segi main game Genshin udah cukup banget. Skor Antutunya sendiri buat Vivo V27e ini dapat di 270 ribuan ya. Ya harusnya sih mirip-mirip dari segi skor Antutu. Dan kita bakal langsung masuk ke perbedaan selanjutnya, yaitu di bagian kameranya. Ya kalau dari frame ini udah kelihatan bedanya banget ya. Tapi di sini dari segi besaran megapikselnya buat kedua HP ini masih sama ya. Sama-sama dapat di 64 megapiksel wide, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel bokeh. Buat kamera selfie-nya sendiri di sini sama-sama dapat di 32 megapiksel. Dan buat videonya sendiri di sini di Vivo V27e ini dia dapat di 1080 60 fps. Sama kayak Vivo V25e juga, dia sama-sama dapat di 1080 60 fps juga. Kamera depannya juga kurang lebih sama. Ya 1080 30 fps. Jadi ya mungkin buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu. Kalian lebih suka yang mana? Kalau misalkan dari hasil kamera ya jepretan ya, di sini kurang lebih sama kok dari hasil kameranya. Nggak ada yang terlalu signifikan ya. Jadi ya kalau misalkan dari kamera buat kedua HP ini nggak ada perbedaannya sama sekali. Ini menurut saya pribadi. Sisanya tergantung jangka penggunaan aja. Mungkin di sini buat Vivo V27 ini masih terlihat baru, jadi hasil kameranya masih terlihat lebih jernih gitu dibandingkan Vivo V25e ini. Tapi hasilnya kurang lebih mirip-mirip aja kok. Gimana menurut kalian? Coba di komen di bawah. Ini hasil video dari kamera Vivo V27e dan juga Vivo V25e yang dikira saya Vivo V27e ya. Ayo bang, saya pamit bang. Buat resolusi sendiri dapat di 1080 60 fps aja ya, seperti yang tadi saya bilang. Ini kita sambil jalan dan cuacanya lagi lumayan mendung. Dan buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Coba deh komen di bawah. Nah, ini buat hasil dari kamera depannya yang resolusinya 1080 30 fps aja. Ini lagi badai di belakang saya ini. Lihat. Buat resolusinya kayak gini kurang lebih. Buat kelihatannya lebih jernih di Vivo V27e sih, tapi yang jelas langsung aja komen di bawah. Dan perbedaan selanjutnya yaitu di bagian baterainya nih, yang dimana Vivo V27e ini dia dapat lebih besar. Ya dapatnya di 100 mAh aja sih, yaitu dapat di 4600 mAh dengan kecepatan charge-nya di 66 watt. Sementara buat Vivo V25e ini dia kecepatan charge-nya masih di 44 watt dan baterainya masih di 4500 mAh. Oh iya, perbedaan selanjutnya adalah feel genggamannya buat kedua HP ini benar-benar terasa ya. Mungkin karena di sini karena dimensinya benar-benar berbeda. Dan mereka di bagian baterai, di sini baterainya Vivo V27 ini lebih besar sedikit ya dibandingkan Vivo V25e. Nah, gimana menurut kalian yang udah beli Vivo V25e bakalan upgrade ke V27e atau enggak? Coba di komen di bawah. Ya kesimpulannya sih menurut saya pribadi ya, buat Vivo V27e ini dia bisa terbilang sebagai pelengkap dan juga masuk ke versi yang terbarunya yaitu Vivo V27 series. Ya karena Vivo ini jarang banget buat ngeluarin HP-HP terbaru ya kalau misalnya kita lihat belakangan ini. Ya yang jelas mungkin segitu aja buat video kali ini. Kesimpulannya buat kedua HP ini sama-sama oke, walaupun di harga 4 juta sama si MediaTek Helio G99 ya cukup oke buat kalian yang nggak terlalu suka nge-game dan juga yang cuma sekedar scrolling sosial media. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.